Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliza Firdaus dari IAIN Pekalongan, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan nomor NIM 2321074. Surah Al-A'raf ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Awa'ajibtum. Ba sukun di sini dibaca qalqalah sughra sebab terdapat pada tengah kalimat. Kemudian nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf jim. Itu dinamakan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki hurufnya apa aja? Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shad, do, to, do. Ja'a. Terdapat bacaan mad wajib muttasil, yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat. Panjangnya sekitar 5 harokat ketika wasol dan 6 harokat ketika waqaf. Akum di mim mati bertemu dengan huruf zal, dibaca idhar syafawi sebab mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain dari huruf mim dan ba. Kemudian dzikrum, terdapat bacaan idgham bi gunnah sebab dan tanwin bertemu dengan huruf mim. Dzikrum mir nun mati bertemu dengan huruf ra, dibaca idgham bil gunnah. Dzikrum mir rabbikum mim mati bertemu dengan huruf ain, dibaca idhar syafawi. Idhar syafawi mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain dari huruf mim dan ba. Kemudian ala rajulim, di sini juga sama idgham bi gunnah sebab kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim. Ala rajulim minkum nun mati bertemu dengan huruf kaf, dibaca ikhfa. Kemudian rajulim minkum li, mim mati bertemu dengan huruf lam, dibaca idhar syafawi. Rajulim minkum liyudhi, nun mati bertemu dengan huruf dal, ikhfa hakiki. Liyudhirakum wadhkuru, bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, panjangnya sekitar 2-5 harokat. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a, sama, yaitu mad wajib muttasil. Sebab apa? Sebab mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat, bacaannya panjang 5 harokat ketika wasol dan 6 harokat ketika waqaf. Khulafa'a mim dibaca iklab sebab nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Mim ba'di qaumi, bacaan mad lain, yaitu apabila terdapat waw sukun atau ya sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Qaumi Nuh, mad tabi'i sebab waw sukun huruf sebelumnya berharokat dhammah.
qaumi nuhin wa za. Mad tabi'i juga sama sebab alif sukun huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian fil di sini bacaan al-qamariyah, yaitu dibaca jelas. Lam dibaca jelas apabila bertemu dengan huruf-huruf al-qamariyah. Fil khalqi bastoh, bukan bastoh, bukan bastoh, sebab di atas shod terdapat huruf sin kecil, maka dibaca bastoh. Fadhkuru kuru, bacaan mad jaiz munfasil. Ala mad wajib mutasil seperti yang dijelaskan tadi. Allahi, Allahnya Allah tafkhim. La'allakum tuflihun. Mim mati bertemu dengan huruf ta itu idhar syafawi, sebab mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain dari mim dan ba. Tuflihun mad arid lisukun. Surah Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qah terdapat bacaan mad tabi'i sebab alif sukun sebelumnya huruf berharokat fathah. Lu waw sukun huruf sebelumnya berharokat dhammah, juga dinamakan mad tabi'i. Kemudian ya terdapat bacaan mad jaiz munfasil, yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah berada pada kalimat yang terpisah. Bacaannya panjang sekitar 2-5 harokat. Nah, ma sama mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Malaka la ta'manna, manah, bacaan ismam, yaitu menampakkan domah yang terbuang dengan kalimat bibir. Manah, seperti itu. Ala yu terdapat bacaan mad tabi'i, yaitu sebab waw sukun huruf sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian wa inna terdapat 2 bacaan. Yang pertama itu qunah sebab nunnya bertasydid, yang kedua yaitu terdapat bacaan mad tabi'i sebab alifnya bersukun huruf sebelumnya berharokat fathah. Lahu lana mad tabi'i, nunnya itu juga mad tabi'i. Sihun mad arid lisukun, yaitu apabila mad tabi'i berada sebelum huruf yang diwaqafkan, panjangnya sekitar 2-6 harokat. Surah Al-Insan ayat 15-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Shadaqallahul adzim. Wa yuta, ta di sini ada bacaan mad tabi'i sebab ada alif sukun huruf sebelumnya berharokat fathah, panjangnya sekitar 2 harokat. Alai, bacaan mad layin sebab ada ya sukun huruf sebelumnya berharokat fathah. Alaihim bi, mim sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan ikhfa syafawi. Bi'ah, bacaan mad badal sebab di sini ada fathah berdiri di atas alif. Jadi mad badal itu hamzah bertemu dengan huruf mad. Bi'aniyatim, bacaan idgham bi gunnah sebab kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim. Milfi,
Nun sukun bertemu dengan huruf fa, dibaca ikhfa. Mil fiddati wah tiwah, bacaan itu kan bi'gunnah sebab ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu. Wa ak, kaf di sini punya sifat syiddah ya. Jadi suaranya ditahan dulu, bunyinya hamas akhirnya. Jadi bacanya ak gitu. Wa di sini mad tabi'i sebab ada alif sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Bingkah, bacaan ikhfa sebab ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf kaf. Nats, kanats, taknya hukumnya sama seperti kaf yang tadi, punya sifat syiddah, suaranya ditahan dulu, bunyi hamasnya belakangan. Jadi bacanya kanats gitu. Qawa, wanya bacaan mad tabi'i sebab ada alif sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Ri, ro-nya ro tarqiq sebab berbaris kasroh. Rinya mad tabi'i sebab ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ro di sini ro tafkhim, dibaca tebal sebab berbaris fathah. Di depan ro ada alif, atasnya ada bulatan lonjong, namanya sifir mustatil. Maksudnya bersifat kalau wasol itu tidak dibaca alifnya, tapi kalau waqaf dibaca seperti mad tabi'i, jadi panjangnya 2 harokat. Jadi kalau wasol semisal bacanya gini, qawari raqawa langsung. Jadi kalau mau waqaf bacanya seperti mad tabi'i 2 harokat, qawari ro itu ya. Terus qawa, wanya bacaan mad tabi'i sebab ada alif sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Terus ro-nya ini ro tarqiq, dibaca tipis sebab berbaris kasroh. Ri di sini ri-nya mad tabi'i sebab ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian ro-nya ro tafkhim sebab berbaris fathah, dibaca tebal. Depan ro ada alif, atasnya ada bulatan kecil, namanya sifir mustadir. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mau wasol ataupun waqaf, alifnya tidak dibaca, jadi meniadakan sifat alif. Jadi kalau mau waqaf bacanya seperti ini, qawarir qawarir gitu. Tapi kalau semisal mau wasol dibaca qawarir milfi, ya gitu. Jadi qawarir mil langsung. Jadi alifnya tidak dibaca. Kemudian milfi, bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu dengan huruf fa. Fiddatin qah, tinqah, bacaan ikhfa sebab ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf qaf. Qaddaru, ru di sini ada bacaan mad tabi'i sebab ada waw sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Ha juga mad tabi'i sebab ada alif sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Tak qalqalah sughra sebab qafnya menggunakan sukun asli, jadi mati asli dan terletak di tengah kalimat. Di sini bacaan mad tabi'i sebab ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ro, bacaan mad iwad, jadi fathah tanwinnya dibaca seperti fathah, jadi menghilang fathah tanwinnya. Surah Fusilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fusilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id.
Shadaqallahul azim. Walau. Walau di sini bacaan mad lain sebab waw sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian ja'alna, bacaan mad badal sebab ada fathah berdiri di atas nun. Mad badal itu ada hamzah bertemu dengan mad. Qur'ah, mad badal juga. Qur'anan nan dibaca jelas. Bacaan izhar yaitu fathah tanwin bertemu dengan alif. A'jamiyal, jamiyallah, yallah, bacaan idgham bila gunnah sebab ada fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Kemudian laqah, bacaan mad tabi'i sebab ada alif sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Lu, mad tabi'i sebab ada waw sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Mad tabi'i sendiri panjangnya sekitar 2 harokat. Lau, mad lain sebab waw sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. La, mad tabi'i lagi. Fussilat, mad badal sebab ada fathah berdiri di atas alif. Ya, sama juga mad badal. Mad badal itu hamzah bertemu dengan salah satu huruf mad. Jamiyun. Di sini terdapat bacaan tashil. Bacaan tashil itu menyamarkan hamzah yang kedua dan membaca jelas hamzah yang pertama. Jadi bacanya agak diseret. Jamiyun. Bukan agak diseret. Jamiyuwa. Terdapat bacaan idgham bi gunnah sebab ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Qul huwa lilladzi, bacaan mad tabi'i sebab ada ya sukun bertemu huruf sebelumnya berharokat kasrah. Mad badal. Manu, bacaan mad tabi'i. Hudawwa, bacaan idgham bi gunnah sebab ada fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Wasyifa, mad wajib mutasil yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat. Panjangnya sekitar 5 harokat ketika waqaf dan 6 harokat ketika wasol. Walladzina, di mad tabi'i juga sebab ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasrah, panjangnya 2 harokat. La, mad tabi'i juga sebab ada alif sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian minu, mad tabi'i lagi. Fi'ah, bacaan mad jaiz munfasil yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah. Panjangnya sekitar 2-5 harokat. Mad badal. Da, mad tabi'i. Nihimwah, mim sukun bertemu dengan wawu, itu idhar syafawi. Waqruwah, dhammah tanwin bertemu dengan huruf wawu, dibaca idgham bi gunnah. Alaihim, mad lain sebab ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Alaihim him'a, mim sukun bertemu dengan huruf ain, dibaca idhar syafawi. Sebab idhar syafawi itu mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain dari huruf mim dan ba. Ulai, bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 5 harokat ketika waqaf dan 6 harokat ketika wasol. Yunah, mad tabi'i lagi. Dau, mad lain. Mimma, nun sukun bertemu dengan mim, dibaca idgham bi gunnah, jadi nunnya dibaca mim seperti mim. Mimma, seperti itu. Ka, mad tabi'i lagi. Mim ba'id, fathah tanwin, kasrah tanwin bertemu dengan huruf ba. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf ba dibaca iqlab, sebab iqlab itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ba'id, mad arid li sukun. Kemudian surat Al-Qiyamah ayat 27.
wa qila man raq. Di sini terdapat bacaan mat tabi'i sebab ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh, panjangnya sekitar 2 harokat. Kemudian man raq, di antara nun sukun dan ro terdapat bacaan saktah, yaitu berhenti sejenak sekitar 2 harokat dengan tanpa mengambil nafas, kemudian berniat melanjutkan. Dan di sini ro-nya ro tafkhim sebab tebal. Dan waqila man raq terdapat bacaan mat arid li sukun sebab mat arid li sukun apabila mat tabi'i berada sebelum huruf yang diwaqafkan. Panjangnya sekitar 2 sampai 6 harokat. Kemudian qaf di sini raq. Qalqalah kubro dibaca tebal sebab qalqalah kubro berada di akhir kalimat atau waqaf.